Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Gubernur. Masih ada dua pertanyaan Pak Gubernur. Keduanya menarik ini. Tapi yang pertama saya ingin tanyakan, kira-kira apa langkah-langkah Pak Gubernur dalam rangka menyukseskan pemilu tahun 2024? Langkah-langkah yang sudah disiapkan, saya memang posisi pada saat dilantik ini sudah dipersiapkan oleh pejabat gubernur sebelumnya. Yang pertama adalah dukungan anggaran. Memang untuk pemilu pilpres dan pemilu legislatif itu seluruhnya dibiayai oleh APBN. Kami hanya akan mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal daerah tapi tidak dibiayai oleh APBN. Itu yang kami siapkan. Kemudian untuk pemilihan kepala daerah 2024 yang akan dilangsungkan di bulan Oktober, pemerintah daerah bersama dengan KPU serta Bawaslu sudah menyepakati anggaran yang harus disiapkan oleh baik oleh provinsi maupun kabupaten kota. Khusus untuk KPU Provinsi Gorontalo, itu kami sudah sepakat untuk menyiapkan anggaran sebesar 103.314.290.850 rupiah. Kemudian untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo itu sebesar 36.436.903.800 rupiah. Dari regulasi yang sudah disampaikan oleh Kemendagri, maka dana yang tadi saya sebutkan itu dibagi 40% harus disiapkan pada tahun anggaran 2023 dan 60% disiapkan pada saat APBD 2024. Nah, itu juga kami sudah bicarakan kemarin dengan KPU Provinsi dan juga sudah dibicarakan sebelumnya dengan Bawaslu Provinsi. Ini sudah siap untuk penandatanganan hibahnya, nota hibah. Kemudian selain anggaran yang kita siapkan untuk pilkada yang nanti dilaksanakan di akhir tahun 2024, kita juga mendukung adanya stabilitas kegiatan-kegiatan yang mendukung stabilitas politik dan keamanan di Provinsi Gorontalo melalui misalnya konsolidasi dan sinergitas dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Kemudian juga kita juga membangun koordinasi dan komunikasi dengan KPU serta Bawaslu. Kemudian juga memberikan dukungan fasilitas, terutama kantor, rehab kantor Bawaslu dan hal-hal lain yang merupakan dukungan untuk suksesnya pemilu dan pilkada serentak 2024. Saya kira banyak hal dan termasuk di dalamnya adalah saya selalu menekankan kepada seluruh tingkatan pemerintahan di Provinsi Gorontalo, baik ASN maupun PTT dan GTT untuk menjaga netralitas. Saya sudah roadshow di 13-14 OPD dan itu yang selalu saya tekankan kepada mereka. Karena saya juga tidak berpolitik sehingga harusnya juga seluruh aparat pemerintah Provinsi Gorontalo tidak berpolitik. Kalau punya hak pilih silakan diam-diam saja untuk mendukung, misalnya mendukung siapa saja yang menurut mereka wajar untuk didukung. Saya kira itu Pak Umar terkait dengan langkah-langkah yang disiapkan. Jadi bukan oleh PJ Gubernur tetapi memang regulasi mengatur seperti itu dan kami sudah siap untuk membiayai pemilu kada khususnya untuk gubernur, wakil gubernur yang akan dilaksanakan di 2024. Iya, baik. Satu lagi pertanyaan, saya masih ingat benar Bapak pernah menjadi Kepala Badan
Kabak Keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Saat itu rejim Permendagri 13 2006 pengelolaan keuangan daerah. Pak pejabat gubernur ini adalah ahlinya dan pakar di bidang itu. Saya tahu benar. Tapi begini, Permendagri terbaru 84 2022 itu mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada APBD untuk pilkada. Ini stimulan dengan pemilu. Persamaan, tahapannya beririsan malah. Kemudian ada SE, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 435 yang mewajibkan bahwa untuk tahun anggaran 2023 wajib 40% paling lambat perubahan APBD. Dua daerah di Gorontalo, sesuai informasi kami dapatkan oleh tim kami, itu terancam gagal bayar terhadap beberapa program dan kegiatan. Saya sebut saja, Kabupaten Gorontalo tidak mampu membayar THR bahkan hanya 50%. Itu adalah potret daerah itu terancam sistem keuangannya. Tidak mampu mendanai kebutuhan publik. Gorontalo Utara, bupatinya, mohon maaf, sekdanya sudah mengeluarkan edaran untuk menunda beberapa program atau pengadaan barang dan jasa yang menyedot anggaran. Pertanyaan saya, adakah keyakinan pemerintah provinsi bahwa dua daerah tadi itu bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan perintah perundang-undang? Ingat bahwa jika itu tidak, maka akan ada kegagalan pada pilkada serentak nanti. Silakan Pak Gubernur. Ini kalau yakin atau tidak yakin, saya harus tanya, Pak Umar harus tanya bupatinya gitu. Kalau yang ditanya itu Provinsi Gorontalo, saya jawab yakin gitu. Kalau APBD Provinsi Gorontalo. Tapi mungkin saya tidak ingin menjawab itu Pak Umar. Ya. Saya ingin menjawab terkait dengan APBD 2023. Ini sangat berbeda dengan zaman Pak Umar anggota DPRD dan zaman saya Kabak Keuangan itu. Sangat berbeda. Oleh karena itu saya sampaikan ke teman-teman yang punya proposal, banyak yang saya tolak lah. Karena ternyata DAU atau dana perimbangan 2023 itu sudah diatur dari pusat peruntukannya. Dana DAU mengikat namanya. Jadi hanya bisa membiayai sektor yang sudah ditetapkan. Tidak bisa di-switch. Misalnya kalau dia di kesehatan itu tidak boleh pindah ke pertanian. Ini yang terjadi di dana perimbangan 2023. Sehingga apa yang disampaikan tadi, kemungkinan besar DAU bebasnya yang belum tersedia. Jadi DAU bebas. Sehingga ada media pun menanyakan ke saya apakah Pak Gubernur sama tadi tidak khawatir ada pemerintah daerah yang akan gagal bayar gitu. Saya bilang tidak sebenarnya. Saya tidak khawatir, tetapi cash flow-nya itu terganggu. Anggarannya ada di pusat. Itu. Kita bisa cairkan kalau laporan penyerapan anggarannya itu lancar di daerah. Beda dengan kita dulu, uang itu mengendap di bank, kita masih bisa menerima jasa banknya, setiap bulan dikirim oleh pemerintah pusat. Sekarang tidak. Kalau kita tidak laporkan penyerapannya, uangnya tidak akan kembali ke Gorontalo. Tertahan di sini dan DAU yang dikirimkan kami proyeksikan hanya mampu membayar untuk gaji dan TPP. Sehingga yang lain-lain pun harus dipending dan ditunda sampai dengan penyerapan anggaran di daerahnya bisa dilaporkan untuk mendapatkan kembali penyaluran dana perimbangan dari pusat. Ini sangat berbeda memang dengan DAU-DAU sebelumnya. Saya tanya ke Kepala Badan Keuangan apakah tahun lalu seperti ini? Belum. Ternyata itu mulai berlaku tahun ini. Sehingga ada banyak daerah, tidak hanya kita. Untung saja kita di provinsi APBD-nya, PAD-nya itu cukup besar. Karena yang bebas itu hanya PAD. Gitu. Yang lain sudah diatur, ini untuk ini, ini untuk ini. Sehingga kami di provinsi pun masih bisa lebih lega mengatur cash flow dari APBD 2023. Saya kira itu Pak Umar. Ya. Semoga saja Pak Gubernur. Karena ada beberapa daerah meskipun anggaran APBD-nya lagi seret, justru tetap membayar gaji 13 dan THR anggota DPR. Saya coba konfirmasi ke KPU. Sudah berapa anggaran kira-kira masuk dari APBD? Misalnya di dua daerah saya sebutkan tadi. Ya, terkait dengan jumlah anggaran tersebut saya belum memperoleh informasi, mungkin yang akan membantu kami untuk menjelaskan Pak Kabak Keuangan juga.
Ya, ada perwakilan dari KPU daerah. Ya. KPU yang mana, Pak? Atau belum? Biarlah nanti pada kesempatan berikut. Hadirin, kita masih ada satu segmen lagi sebagai prolog sebelum kita serahkan ke Flur. Karena ini ada beberapa akumulasi permasalahan di pemerintahan provinsi yang coba kami konfirmasi kepada gubernur, lalu kemudian nanti itu dikomentari atau diberi tanggapan. Saya mohon waktunya Pak Gubernur. Yang pertama, bahwa beberapa pejabat sebelumnya, mohon maaf kalau saya gunakan istilah yang lebih ekstrim, gagal menyelesaikan permasalahan yang prinsip dan penting di Provinsi Gorontalo. Pertanyaan ini dalam rangka menggali ide gagasan Bapak. Pertama soal batu hitam. Batu hitam. Ini udah luar biasa protes masyarakat terhadap batu hitam ini, bahkan masyarakat merasa tidak diberi kesempatan oleh pemilik konsesi untuk mengelola bersama dalam bentuk kemitraan. Saya coba kutip ketentuan peraturan supaya juga sebagai referensi bagi publik. Ada peraturan Permen SDM nomor 7 tahun 2020 yang memberi kesempatan kepada gubernur untuk menerbitkan IUJP, izin usaha jasa pertambangan bagi masyarakat di atas lokasi konsesi. Izin di atas izin. Berdasarkan kemitraan dengan pemegang IU produksi dengan cara menyerahkan sebagian kegiatan penggalian endapan mineral aluvia kepada masyarakat. Ini dituntut oleh masyarakat. Mereka minta tetap memiliki hak untuk itu. Itu pertama. Lalu kemudian permasalahan berikut adalah dugaan penyalahgunaan oleh pemerintah provinsi di rejim sebelumnya terhadap pengadaan 50 rumah layak huni yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dilaksanakan tidak berdasarkan kewenangan. Dasar hukumnya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 dan bla bla bla. Selanjutnya kembali ke persoalan gagal bayar. Beberapa daerah di Provinsi Gorontalo gagal bayar terhadap program dan kegiatan tertentu, itu tidak serta-merta dipersalahkan kepada daerah, tapi juga telunjuk ini mengarah ke pemerintah provinsi. Alasannya apa? Pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengevaluasi APBD daerah. Apakah dari dini, sejak dini tidak terdeteksi bahwa anggaran ini bakal tidak berimbang? Atau anggaran belanja tidak bisa ditutupi oleh pendapatan? Lagi-lagi kewenangan pemerintah provinsi sangat besar soal itu. Jika itu gagal bayar, maka sesungguhnya pemerintah provinsi ikut bertanggung jawab soal itu. Kedua, bahwa soal Undang-Undang 23 pemerintah daerah kewenangannya bisa dicabut sebagian oleh pemerintah pusat, utamanya soal penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jika ada urusan penyelenggaraan pemerintahan yang gagal dilaksanakan, sebagian ditarik dan itu dilaksanakan oleh gubernur. Apakah Pak Gubernur berani merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menarik sebagian urusan dari daerah yang tadi gagal bayar terhadap program dan kegiatan tertentu? Kita minta tanggapan dari Pak Gubernur, lalu kemudian sama-sama kita tanggapi. Silakan Pak Gubernur. Banyak juga. Yang pertama terkait dengan tambang. Ini yang disebut spesifik adalah batu hitam. Ini batu hitam ada di kampung saya nih Pak Umar. Ya. Memang batu hitam ini sebelumnya tidak kedengaran. Ini kan baru heboh di 2-3 tahun terakhir. Saya sendiri belum pernah lihat batu hitamnya itu kayak apa gitu. Karena pada saat pindah itu belum ada batu hitam. Yang saya tahu ada emas di sana. Nah, terkait batu hitam ini tadi juga saya ketemu dengan Pak Kapolda, sedang dibicarakan secara persuasif dengan masyarakat terkait apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu beri kami kesempatan untuk menangani ini sampai dengan kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Jadi perusahaan yang pemilik kontrak karya bisa menjalankan usahanya, kemudian masyarakat juga bisa melakukan usaha terkait dengan misalnya batu hitam tadi. Ini masih berproses dan tidak mudah memang untuk menyelesaikan persoalan tambang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan
pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai. Kami sudah diaudit oleh BPK, ini ada Kepala Badan Keuangan hadir pada malam hari ini. Ada satu pesan saya kepada teman-teman OPD, pimpinan OPD dan seluruh jajaran. Jika terdapat aspirasi yang tidak sesuai kewenangan, maka itu jangan dilaksanakan. Karena pasti akan di TGR. Gitu. Nah, terkait dengan rumah ini masih saya pelajari juga. Ini karena ternyata ada informasi seperti ini di luar, tetapi di pemeriksaan BPK ini sepertinya tidak. Boleh saya salah sebentar, Pak? Saya mendapatkan LKPJ-nya, dokumen LKPJ LKPJ ya, dan mempertanggungjawabkan persoalan itu. Dan itu secara pribadi saya sudah sampaikan ke anggota DPR provinsi, tapi sampai sekarang hening-hening, senyap, tidak ada kabar. Silakan Pak Gub. Ya, saya juga mohon karena baru sebulan saya belum dalami benar terkait dengan 50 rumah. Ya, katanya 50 rumah. Ya. Saya nanti sama-sama kita lihat. Kemudian yang terkait dengan gagal bayar, kembali gagal bayar ini. Evaluasi APBD kabupaten kota itu memang ada di provinsi. Nah, saya cerita tadi, kejadian terganggunya cash flow itu kita tidak bayangkan pada saat menyusun APBD 2023. Karena ini baru mulai tahun ini yang DAU itu sudah diatur dari pusat peruntukannya. Sehingga cash flow-nya terganggu dan kita tidak prediksi pada saat itu. Nah, ini beruntung saja Provinsi Gorontalo, sekali lagi, beruntung saja Provinsi Gorontalo PAD-nya itu besar, sehingga bisa membiayai yang sifatnya tidak diikat, yang DAU yang misalnya gaji, TPP, hal-hal lain yang tidak diatur dari pusat. Nah, ini akan menjadi perhatian kita pada saat melakukan evaluasi APBD perubahan, termasuk tadi misalnya harus ada 40% ketentuan untuk dana pilkada 2024. Ini pun kemarin saya sudah diskusikan dengan teman-teman dari KPU. Tapi itu nanti 5 tahun depan. Kalau memang DAU yang ada peruntukan itu sampai dengan pilkada 2020 berapa lagi ya? 29 ya? 29, maka harusnya itu masuk ke DAU yang sudah diatur dari pusat, sehingga tidak bisa dipindah-pindahkan oleh daerah gitu. Nah, hari ini untuk pilkada 2024 di APBD 2023 itu tidak masuk di DAU yang sudah diatur peruntukannya, sehingga harus mengambil DAU bebas. Nah, DAU bebas ini yang memang sekali lagi nanti akan menjadi perhatian, akan kita bicarakan dengan kabupaten kota pada saat mengajukan APBD perubahan. Di APBD induk memang kita tidak prediksi ada ada gangguan cash flow di kas daerah masing-masing. Kemudian terkait dengan urusan Bapak Ibu sekalian, sampai dengan hari ini PP tentang dekonsentrasi itu tidak keluar. Turunan dari Undang-Undang 23 itu PP dekonsentrasi tidak keluar. Belum keluar, bukan tidak keluar, belum keluar. Oleh karena itu tarik-menarik itu juga harus ada dasar. Kecuali kemarin misalnya kejadian Bapak Presiden datang ke Lampung ya, ke Bengkulu apa Lampung kemarin, yang langsung mengambil alih jalan yang rusak misalnya, karena daerah tidak mampu membiayai. Itu diskresi Presiden. Gitu. Yang langsung membiayai pembangunan yang bukan kewenangannya. Bisa saja jika terjadi misalnya bupati wali kota tidak mampu melakukan urusannya, itu bisa menyurat ke pusat untuk dikembalikan. Karena pembiayaannya tidak bisa dilakukan melalui APBD. Bisa saja sepanjang bupati wali kota atau gubernur angkat tangan. Kalau ditarik secara sepihak oleh pemerintah provinsi gimana Pak? Ada syarat harus tapi berani ya? Itu bukan. Inti Jadi pertanyaannya, harus menyerahkan. Ya. Jadi menyerah dulu baru bisa diambil oleh pusat. Baik. Bukan langsung diambil bupati ini karena tidak mampu saya ambil gitu. Ya. Oh enggak. Jadi harus bupati wali kotanya yang menyerah dulu, membuat surat pernyataan tidak mampu melakukan
kewenangannya, urusannya dan dikembalikan ke pemerintah provinsi ke pusat gitu. Tidak boleh langsung tarik gitu. Karena itu diatur oleh undang-undang menjadi kewenangan kabupaten kota atau menjadi kewenangan provinsi. Saya kira itu. Ya. Oh iya, baik. Saya ingin tanya sebenarnya, kalau mereka misalnya bupati wali kota yang gagal seperti itu bisa tidak nyalon lagi? Tapi tidak perlu dijawab, Pak. Saya ke floor, kita gilir. Saya dari meja para partai politik dulu. Sini ada Pak Alyun, juga ada dari teman dari PKS. Saya ke Nasdem dulu. Pak Alyun Hibi. Tadi saya coba lebih spesifik nanya Pak Alyun. Tadi Pak Gubernur menyatakan jelas sekali statementnya. Ini dinonton oleh ribuan orang. Saya akan independen. Saya tidak akan berpihak. Bagaimana perasaan Nasdem yang sudah capek-capek mendukung Pak Gubernur ini? Silakan Pak Alyun. Ini pertanyaan host kita malam ini pertanyaan yang nakal. Jadi ya, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Pak penjabat gubernur adalah sudah sangat normatif. Kita wajib percaya bahwa di pemilu 2004 ini, meskipun presiden sudah menyampaikan dia akan urung andil, dia akan campur tangan, bagi kami politisi juga kami tidak percaya sepenuh hati. Tidak percaya 100% dengan apa yang menjadi kehendak ataupun pernyataan tersirat dari Pak Presiden. Kenapa? Yang pertama, kita tentunya publik sudah disuguhi dengan wacana menambah masa jabatan 2 tahun. 3 periode, bisa mencalonkan 3 periode. Yang kedua, setelah gagal upaya-upaya politik untuk mendorong agenda 3 periode, kemudian kan muncul wacana ditunda pemilu sampai dengan 2 tahun. Artinya ada kecurigaan bagi publik, termasuk kami di partai politik, terhadap manuver-manuver politik. Dan terus terang saja, bagi kami, sebetulnya penunjukan penjabat gubernur itu tidak memiliki implikasi secara langsung terhadap efisiensi penyelenggaraan pemilu yang murah gitu. Kan tujuan kita melakukan pemilu serentak itu adalah pemilu yang murah gitu. Tidak banyak biaya, serentak biayanya. Tapi kan hari ini ternyata ada split antara pemilu presiden dan pemilu legislatif dengan pemilu pilkada. Pertanyaannya di mana efisiensinya kalau misalnya terjadi 2 kali pembelanjaan. Dan saya kira ini bukan tuduhan, ini sudah secara gamblang disampaikan oleh penjagut bahwa ini sangat mengganggu cash flow. Mengganggu cash flow berarti mengganggu yang namanya anggaran untuk sektor publik. Ya, baik. Artinya kita tidak bisa melakukan quantum leap, tidak bisa melakukan lompatan-lompatan untuk kemudian memaksimalkan APBD itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Pemilu memang kepentingan rakyat. Pemilu adalah hajatan demokrasi, tetapi kemudian bukan berarti dia adalah sesuatu yang istimewa sehingga harus mengesampingkan aspek-aspek yang lain gitu. Sehingganya saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Umar karena secara personal saya percaya dengan Pak Penjagut. Jadi tidak problem. 21 tahun yang lalu saya mengenal beliau, jejak rekamnya di birokrasi saya kenal. Beliau adalah orang yang saklek, tegas dengan norma, saya tahu itu karena pengalaman di kita. Waktu itu kita masih di Moto Express, kebetulan kita bekerja di BUMD. Beliau pernah menahan gaji kita karena hanya gara-gara normanya bertentangan. Sampai kita itu terima gaji nanti tanggal 29. Karena ditahan oleh beliau, tanda tangannya di tangan beliau. Ya, ada satu, Oke. Pak Alyun sebentar. Tetapi Sebentar. Tadi Anda kalau bicara soal pemerintah pusat luar biasa ekstrim. Apakah itu pasca karena sakit hati misalnya Anies konon katanya? Tapi soal bicara provinsi mendukung benar. Tolong diklarifikasi ini. Saya kira kita tidak ingin menarik isu malam ini ke kontestasi pilpres. Ya. Mungkin kita akan Tapi lebih. gesturnya kebaca malam. Silakan. Pak. Ya, Ya. saya akan lebih senang untuk membicarakannya dari perspektif yang lebih sempit. Ya. Misalnya, saya awali tadi dengan kecurigaan kita. Baik, pertama, kita tidak menganggap bahwa penempatan penjabat gubernur itu tanpa misi. Tidak ada makan siang yang gratis gitu. Ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Semua tentu saya harus berapriori juga, meskipun kita partai termasuk yang mengusulkan nama beliau, tetapi secara kewajiban kita untuk melakukan pengawasan itu tetap jalan. Pengawasan kita tetap jalan. Nah,
Yang saya katakan dengan pemilu tadi adalah, terus terang Pak Gub, kami tetap a priori. Kenapa kami a priori? Karena 2 hari setelah Bapak dapat dilantik, muncullah klaim-klaim yang menyebutkan bahwa ini berkat perjuangan partai kami. Ini sudah dibantah tadi, ya. sudah clear malam ini. Ya, ya, saya harus mengungkapkan a priori kami juga gitu. Badan a priori itu sampai dengan hari ini belum kami cabut terkait dengan konteks, dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks birokrasi kami sangat percaya 100%. Tapi dalam konteks berpolitik, apalagi tadi kan disampaikan juga akan ikut andil, tapi meskipun sudah diberikan tanda petik dalam konteks penganggaran. Sehingga mohon maaf jika kami hari ini harus menyampaikan bahwa fungsi kami sebagai partai politik akan tetap aware, akan tetap mawas, akan tetap menjadi watchdog-nya Pak Penjagung. Malam ini kami sampaikan seperti itu. Nah, terkait dengan fungsi kami untuk memberikan atau memagari Pak Gubernur untuk tidak terlibat dalam kontestasi politik baik secara tidak langsung maupun tidak langsung, maka saya hari ini hanya ingin menggugah kembali kesadaran kita, keberpihakan kita terhadap cita perjuangan Provinsi Gorontalo Pak Gubernur. Saya kira Pak Gubernur pernah terlibat dalam dinamika sosial pada saat bagaimana euforia kita membentuk provinsi ini. Yang sampai dengan hari ini bisa kita katakan provinsi kita itu masih gagal untuk mewujudkan cita-citanya sebagai provinsi yang makmur, sebagai provinsi. Bukankah obsesi kita pada saat itu bahwa kita ingin meninggalkan Sulut? Kita ingin berpisah dari Sulawesi Utara karena kita mendapatkan diskriminasi, baik dari sisi meritokrasi pejabat, baik dari sisi porsi pembangunan. Nah hari ini kita diberikan porsi yang sangat besar untuk bisa secara otonom mengelola itu. Tapi fakta hari ini menunjukkan bahwa kita gagal untuk minimal melampaui Sulawesi Utara. Padahal di kita banyak sekali sumber daya. Nah, apa yang ingin kita sampaikan, dan ini juga saya kira pernah dialami oleh Pak Penjabat Gubernur ketika masih menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi ya, di Setda Kabupaten Gorontalo. Bagaimana yang namanya sinkronisasi, bagaimana yang namanya kolaborasi itu dapat dihadirkan oleh pemerintah provinsi. Bagaimana hari ini saya ingin merindukan, sebab kemarin itu kan kita berharap penjabat gubernur sebelumnya itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ini yang akan kami lakukan. Kenapa kami melakukan ini? Karena ada jawaban untuk menjawab masalah ini. Nah, hari ini problem kita itu adalah kolaborasi Pak Gubernur, sinergi. Hari ini kita tidak melihat itu, belum melihat karena baru 1 bulan. Nah, kami berharap pengalaman-pengalaman buruk Pak Gubernur ketika masih ada di birokrasi level yang menengah kemarin, itu ketika ada di tampuk pimpinan, Bapak bisa berperan sebagai agregator, sebagai katalisator untuk pembangunan di kabupaten kota, termasuk menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Umar Karim tadi, host kita. Bagaimana dengan problem di Kabupaten Gorontalo? Nah, langkah-langkah katalisator apa yang dibutuhkan? Bagaimana dengan masalah tambang yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango? Yang hari ini pemerintah pusat yang enak-enak, yang sibuk kita di daerah, pemerintah hari-hari terima demo. Nah, bagaimana peran katalisator Pak Gubernur? Bagaimana peran agregatornya Pak Gubernur? Kemudian bagaimana peran kolaboratif Pak Gubernur untuk mempertemukan paradoks antara kepentingan pemerintah pusat dengan kepentingan pemerintah daerah? 2 hal itu yang ingin kita tegaskan terkait dengan fungsi dan peran Pak Gubernur sesuai dengan topik malam hari ini. Baik. Yang selanjutnya Pak Uka, saya mungkin ingin mengkritisi juga KPU. Ada Bawaslu dan KPU. Saya berharap KPU itu tidak hanya pemanis pesta, tidak hanya bersifat seremonial, monumental, tetapi benar-benar berfungsi secara esensial. Hari ini kami partai politik berhadapan dengan problem yang justru dihadirkan oleh KPU karena gagal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Terus terang, menjelang pemilu ini, kami sangat intens mengevaluasi apa isu-isu yang ditemukan para caleg kita di lapangan. Dan isu hari ini itu adalah rendahnya kualitas kesadaran pemilih untuk melakukan pemilih. Hari ini, kalau tidak ada money politik, angka yang Bapak katakan tadi, partisipasi pemilu yang 82% itu nggak ada. Nggak ada. Karena hari ini
masyarakat itu hanya diajarkan tentang cara mencoblos, hanya diajarkan tentang partai politik, hanya diajarkan tentang sejarah demokrasi. Tetapi esensi keterlibatan kemengapaan masyarakat harus terlibat dalam proses pemilu, dalam proses mengawal kualitas demokrasi, itu nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Ya, baik, Pak. Dan yang menjadi ironis lagi adalah hari ini Pak penjabat gubernur menyampaikan ada kenaikan biaya untuk pilkada 2024. Tadi disampaikan bahwa 103 miliar untuk pemilu kada 2024. Artinya apa? Ada lonjakan sebesar 67%. Ada lonjakan biaya sebesar 67% jika dibandingkan dengan biaya pilkada di tahun 2016 yang lalu. Nah, pertanyaannya, apakah mahalnya biaya pemilu yang kita hadirkan hari ini relevan atau berlinier dengan upaya KPU untuk membangun kualitas yang tadi, sehingga caleg kami di lapangan tidak dikeluhkan dengan orang setengah mati mau baku dapat dengan masyarakat karena masyarakat minta kuti-kuti. Masyarakat tanya ada uang dulu tidak? Masyarakat bawa tanya, orang ada bawa apa? Artinya apa? Kalau misalnya 103 miliar ya, kalau 103 miliar itu diserahkan ke partai politik, selesai ini. Ya, baik Pak Alyun. Kita sudah tangkap pesannya. Ya, yang kedua Pak Paunan, saya ingin menegaskan kembali bahwa selain mengalami kenaikan 67%, menurut saya juga tidak logis Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur mungkin bisa kita arahkan untuk merevisi permintaan dari KPU ini. Kita minta Pak Gubernur untuk revisi karena apa? Kenaikan inflasi kita itu hanya 5%. Indeks harga konsumen kita itu hanya naik 5 poin. Sementara kenaikan biaya ini mencapai 67%. Kenapa ini harus dilakukan revisi Pak Gubernur? Kami tahu bahwa tahun ini itu sudah jatuh tempo pembayaran dana PEN, hutang PEN. Sementara ada kewajiban untuk menyiapkan alokasi anggaran 40%. Yang saya yakin ini akan mengganggu cash flow. Dan di tahun 2024 ada kewajiban untuk menyiapkan margin of safety-nya 60%. Nah, pertanyaannya, apakah KPU ada keibaan nggak melihat bagaimana situasi perekonomian kita? Ada keibaan nggak dari KPU untuk melihat bahwa kita harus menyelenggarakan pemilu yang berkualitas tapi dengan biaya yang murah? Ya. 2022 kemarin, laju pertumbuhan ekonomi kita itu hanya 4%. Pertumbuhan ekonomi kita itu hanya 4%. Baik Pak Alyun, jadi kita dibatasi oleh waktu, tolong ya, dipercepat. Terakhir. Ya. Itu adalah angka yang paling terkecil di Pulau Sulawesi, Ambon, Maluku dan Papua. Nah, saya ingin menggugah KPU, tolong kalau bisa efisien yang efisien gitu. Karena apa? Ya tadi yang kita sampaikan, toh ujung-ujungnya juga partai politik jadi juru pemadam api di kebakaran di lapangan gitu. Makasih Pak. Ya, baik Pak Alyun. Jadi memang ada beberapa harapan juga, kalau bisa saya berharap secara pribadi Partai Nasdem yang ikut merevisi anggaran itu, karena Partai Nasdem ada di DPR. Saya ke PKS. Sebenarnya hadirin kita mengundang 3 partai malam ini. Ada PKS juga, ada Nasdem dan ada Demokrat, tapi Demokrat tidak hadir. Saya kurang tahu apakah ini ada kaitannya dengan peristiwa di Jakarta, kemudian mereka tidak sejalan. Pak dari PKS. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Umar. Saya bisa tahu apa alasannya kemudian kemarin mendukung Pak pejabat gubernur di DPR. Jadi pertimbangannya apa? Jadi terus terang, Ya. beliau ini, kami dari masjid itu, beberapa orang yang ada yang biasa sholat di masjid ya, kita berkumpul, kebetulan dapat informasi dari teman-teman Alek, kira-kira menurut bapak-bapak di masjid, siapa yang bisa teman-teman dari Baitur Rahmat ingin ajukan? Dan saya ada di situ, ada Pak Nasrid Tengkodo, ada mungkin temannya Pak Abaludin dan seterusnya itu. Kita sama-sama mengusung Pak Ismail Pakaya. Oh, luar biasa. Karena memang semangatnya kita religius, kenal, ya, luar biasa. Harapannya apa Pak? Oleh sebab itu, ya. kami punya harapan pertama, kita punya pemikiran bahwa pemilu itu adalah rumah demokrasi yang harus dijaga harismanya, harus dijaga kegembiraannya, harus dijaga alurnya, harus dijaga tata mainnya.
Oleh sebab itu, kami sangat membutuhkan pemimpin yang melahirkan rasa keadilan. Itu satu. Kenapa? Karena rasa adil ini bukan cuma beliau menyiapkan anggaran, memang itu salah satu untuk menjaga karisma dari pemilu itu adalah menyiapkan anggaran. Kalau anggaran tidak ada, kita bisa ribut, Pak. Ada pasal yang akan keluar ketika kita tidak menyiapkan anggaran lalu terjadi chaos, itu semua penyelenggara pemilu tidak bekerja, maka itu bisa menjadikan pemilu itu bisa digagalkan. Nah, oleh sebab itu kami yakin dan percaya sudah beberapa kali pemilu ini pemerintah itu pasti siap menyiapkan anggaran, rumahnya, tata kelola semua siap. Tapi yang kami sangat priori bahwa bagaimana pemimpin itu turun di lapangan dan tidak menunjukkan keberpihakan walaupun hanya dengan pakaian sekalipun. Jangan sampai Pak Gub ini turun lapangan kasih kode warna. Itu kami tidak inginkan. Itu satu. Yang kedua, kolaborasi di dalam tugas-tugas pengawasan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu, KPU dan pemerintah itu juga harus ditunjukkan kepada masyarakat bahwa para penyelenggara dan pemerintah ini harus betul-betul menunjukkan independensinya, kenetralannya. Karena apa? Ketika kami dari partai politik itu sudah menyiapkan orang-orang di setiap TPS dan kami memantau langsung dengan mata kepala sendiri. Ketika penyelenggara ini melakukan tindakan yang dianggap bahwa itu menggiring pemilih kepada sesuatu atau kepada golongan tertentu, maka rasa keadilan itu akan muncul bahwa kami berpikir bahwa pemerintah tidak adil. Nah, cawe-cawe tadi yang disebutkan tadi itu adalah, kalau menurut kami sepakat cawe-cawenya itu adalah pada hal yang positif. Menyiapkan anggaran, menjaga keamanan, penyelenggara juga harus juga independen dan mandiri. Tapi ketika ada sikap-sikap yang menunjukkan rasa ketidakadilan itu yang kita rasakan, itulah yang kita soroti. Oleh sebab itu, dalam pemilu 2024 ini, kalau kita ingin menjaga rumah demokrasi ini, karismanya ada, kegembiraannya ada, kemudian aturannya ada, maka insya Allah pesta ini betul-betul memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat bahwa kita akan melahirkan orang-orang yang akan kita pilih untuk mengendalikan negara ini. Baik. Tapi kalau tidak, pemimpin yang akan lahir akibat dari cawe-cawe yang tidak baik itu akan menimbulkan kekecewaan dan memori kolektif masyarakat pasti akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan di kemudian hari. Baik, Pak Ruli. Saya ingin tanya terakhir Pak Ruli. Sama tidak sikapnya dengan Nasdem tadi, sudah memilih capek-capek, lalu kemudian tadi Pak Gubernur bilang dia tidak akan berpihak. Gimana Pak Ruli? Saya kira kita memang di dalam politik itu ada strategi yang kita mainkan. Ya. Kalau misalnya Pak Gubernur bilang boleh orang mengklaim dekat dengan saya, tapi saya tidak mengklaim dekat dengan si A, si B, si C. Nah, signal itu bagi kita adalah kita melakukan kolaborasi di dalam kepentingan-kepentingan umum, bukan kepentingan golongan. Baik. Ya, terima kasih Pak Ruli. Pemirsa, kita istirahat sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di channel Mimosa TV karena akan makin memanas dialog pada malam hari ini. Saya akan kembali sebentar.